semua, perkenalkan nama saya Amalia Yunia Kandi dengan NIM 2151001111062. Kenalkan, nama saya Novi Alvita Ilmasari dengan NIM 215100107111026. Saya Vina Konita Azakia dengan NIM 21510011111008. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 21510001111052. Nama saya Nida Nurrohim dengan NIM 21510011111020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nurul dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek netizen kami dengan judul Implementasi Filsafat Pancasila dalam Kebebasan Berpendapat di Era Digital. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, apakah era digital itu? Era digital merupakan era di mana sangat dipengaruhi oleh teknologi. Era digital ini juga memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Nah, di era digital ini kita makin dimudahkan dalam mengutarakan jaringan internet dan media sosial yang cukup mendominasi. Namun, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai filsafat Pancasila dalam mengutarakan pendapat di media sosial utamanya. Kemudian, apa sih kebebasan berpendapat itu? Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi dasar setiap masyarakat yang tinggal di negara demokratis dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap warga negara dapat secara sah mengemukakan pikirannya yang dilindungi oleh negara, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada pasal 14, 23, 24, dan 25. Serta pada KUHP pasal 310 dan 311. Selanjutnya, mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung kebebasan setiap warga negara dalam berpendapat, yaitu sesuai dengan sila yang keempat dengan bunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya, kebebasan berpendapat di era digital ini lebih mudah dilakukan melalui media sosial, dan dalam menyampaikan itu diperlukan pedoman, yaitu berupa nilai-nilai Pancasila. Observasi dan studi literatur yang hasil dari kelompok kami adalah yang pertama, kebebasan berpendapat merupakan hak dan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Kebebasan berpendapat adalah salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik jika mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak diizinkan untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Selanjutnya, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 28E Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dimana setiap warga negara dapat dengan bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa harus takut terhadap suatu kelompok atau perorangan karena telah dilindungi oleh undang-undang. Pada UU ITE terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik. Selanjutnya, hak kebebasan berpendapat sangat penting untuk dikedepankan dalam menjalankan fungsi kontrol untuk penyelenggara negara. Poin yang terakhir adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan berarti memberikan ruang sebebas-bebasnya, tetapi ada batasan yang sudah ditentukan. Instrumen internasional memberikan beberapa ketentuan tentang bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dapat dibatasi. Pembatasan ini berlaku karena kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat dapat dibatasi. Batasan tersebut tertuang di dalam DUHAM pasal 29. Disebutkan bahwa batasan kebebasan ditetapkan undang-undang dengan tujuan untuk menghormati hak orang lain, memenuhi syarat-syarat yang adil dalam kesusilaan dan ketertiban serta kesejahteraan umum.
Beberapa minggu yang lalu, kelompok kami telah menyebar kuesioner mengenai materi ini dan didapatkan 50 responden. Soal yang pertama yaitu, apakah era digital memberikan kemudahan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat? Didapatkan bahwa semua responden setuju terhadap era digital yang memudahkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana dampak era digital terhadap kebebasan berpendapat? 94% responden berpendapat bahwa era digital memberikan dampak yang positif terhadap kebebasan berpendapat. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah Anda mengetahui bagaimana implementasi filsafat Pancasila pada era saat ini? 84% responden menjawab ya, dan sisanya yaitu 16% menjawab tidak. Pada soal keempat, apakah dengan adanya kemajuan di era digital, masyarakat dapat lebih bebas dalam berpendapat? Dari total 50 responden, 94% menjawab iya dan 6%-nya menjawab tidak. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kelima, mengenai apa implementasi filsafat Pancasila dalam kebebasan berpendapat di era digital yang pernah Anda lakukan. Di layar terdapat contoh yang disampaikan oleh responden kita, di mana disebutkan bahwa hal yang pernah dilakukan yaitu mengembangkan pendapat dan kritik terhadap pihak tertentu dengan bebas, merdeka, dan mengikuti kaidah atau aturan dalam bermedia sosial. Di layar dapat terlihat terdapat beberapa dokumentasi yang kita lakukan dengan responden dan narasumber terkait. Sekian pemaparan kami mengenai Project Netizen. Terima kasih. Bijak dalam mengemukakan pendapat di era digital merupakan salah satu cara kita menerapkan nilai-nilai filsafat Pancasila. Dengan demikian, kita telah mencerminkan sikap aku, kamu, kami, kita, cinta Pancasila Indonesia. Marilah menuju Indonesia yang lebih baik dengan selalu menerapkan sikap aku, kamu, kami, kita, cinta Pancasila Indonesia.